Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Eko Partono, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banjarnegara, dengan pengajar praktek Bapak Joko Sulistiono SPD dan fasilitator Ibu Siti Asiah MPD. Refleksi diri. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tuntutan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga dengan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional. Pengertian: pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan: memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yaitu untuk meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Itu peningkatan perilaku positif. Kedua, lingkungan belajar yang suportif untuk pengurangan perilaku negatif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah untuk mengurangi tingkat stres, untuk peningkatan performa akademik siswa. Kompetensi sosial dan emosional atau kesadaran penuh mindfulness, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan kesadaran sosial. Apa yang dimaksud dengan well-being? Well-being sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta mengeksplorasi dan menenangkan dirinya. 5 kompetensi sosial dan ekonomi atau 5 KSE.
Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness, diantaranya perhatian, fokus, atau atensi yang disengaja, atau purposeful attention. Yang selanjutnya sekarang atau present moment. Yang ketiga itu rasa ingin tahu atau tanpa prasangka dan menghakimi. Yang terakhir belas asih atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh menggunakan metode STOP. Teknik STOP, S-nya itu berhenti sejenak, T-nya take a breath atau ambil nafas, O atau observe atau observasi, P-nya pause atau lanjutkan. Dengan teknik ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. Pertama, pembelajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Fakta penting pembelajaran sosial dan emosional. 1. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka berkembang secara akademik. 2. Mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. 3. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi 1.1 Filosofi KHD
1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. 2.2 Pembelajaran sosial emosional, yang semua itu akan berpihak pada murid sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu sebagai guru mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid, guna memenuhi merdeka belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.